Kenapa berat? Di awal itu ada proses yang namanya proses adaptasi, di mana orang-orang taunya vokalisnya Jikustik adalah vokalis yang lama, Mas Pongki. Ya, bahwa saya punya suara mungkin di atas dari Ariel, di atas dari Mas Pongki. Saya mungkin tidak se-charming mereka, tetapi saya punya suara yang bagus gitu. Saya bisa bikin orang nangis ketika saya nyanyi. Dengan visi misi saya yang baru itu, saya pasti tidak akan bisa fokus, dan kasihan juga untuk mereka. Jadi harus nungguin dan lain sebagainya. Akhirnya kita membuat satu kesepakatan bahwa oke, kita akan bertemu di puncak sama-sama dengan jalan masing-masing. Seperti itu. Saudaraku, selamat datang di Gregor Julius Musik. Di channel ini kita tidak hanya berbicara tentang musik sebagai hiburan, tetapi sebagai perjalanan hidup tentang proses, rasa, dan kejujuran. Tamu saya hari ini dikenal lewat lagu-lagu cinta dan lagu-lagu galau. Dengan suara yang tenang, suara yang lembut, dan tidak berteriak. Tapi saya percaya, di balik semua itu tentu ada perjalanan panjang. Perjalanan sebagai musisi, sebagai manusia, dan sebagai pribadi yang terus mencari makna. Karena itu hari ini saya tidak ingin langsung mulai dari lagu, saya ingin mulai dari proses hidupnya. Dari bagaimana musik tumbuh, bagaimana rasa dibentuk, hingga bagaimana lagu-lagu yang lahir dari kejujuran perlahan berubah menjadi ruang refleksi, bahkan doa. Bersama saya hari ini Mas Brian Prasetyo Adi. Selamat sore Mas Brian. Selamat sore Pak Grego. Sehat-sehat puji Tuhan, pangestunipun. Wow. Sehat-sehat Pak Grego juga. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Kita semangat ya. Pastinya harus semangat. Kita ngomong santai aja, ngomong sore hari ini ya. Mas Brian, kalau orang dengar nama Brian gitu ya, yang langsung teringat itu biasanya lagu cinta. Lagu galau dan yang tenang-tenang gitu ya. Tapi di balik semuanya itu, tentu ada perjalanan panjang. Nah, saya ingin mulai bukan dari lagu tapi dari proses hidup Brian sebagai musisi itu bagaimana? Itu ya. Ya. Sebelumnya saya senang sekali Pak Grego bisa mampir di studio podcast ini. Tidak terbayang sebelumnya karena biasanya ngelihat dari sosial media. Akhirnya bisa mampir ke sini. Ini salah satu, kalau tadi sempat disampaikan bagian dari perjalanan, ini salah satu bagian dari perjalanan Brian bisa mampir ke sini, ini luar biasa. Gitu. Kalau ditilik lagi Pak Grego dari awal, saya sebenarnya awalnya itu tidak tahu kalau nantinya akan menjadi seorang penyanyi. Ya. Yang paling tahu kala itu adalah guru saya waktu masih SD. Karena awalnya memang dari orang tua juga tidak mengetahui adanya, oh ini anak punya bakat yang luar biasa sebagai penyanyi. Yang tahu itu guru. Karena pada suatu ketika saya dipanggil oleh guru saya SD, kalau boleh disebutkan namanya Bu Wuri waktu itu. Yang mana disampaikan sama beliau, Mas Brian, kita ikut lomba nyanyi yuk, gitu. Pada suatu hari itu, saya bilang, Bu, memang saya bisa bernyanyi gitu. Ibu kok bisa pede ngajak saya gitu kan? Kamu nanti saya ajarin. Nah, itulah awal mula perjalanan Brian sebagai seorang penyanyi, karena ya ibu guru saya ini yang mengajak saya ikut lomba nyanyi. Setelah itu ada pembimbingan dari guru sekolah, yang mana sekolah saya luar biasa juga memberikan support untuk Brian. Terus secara spesifik dipanggilkan guru dari luar yang spesialis vokal, namanya Pak Pancasona Aji. Beliau yang menggembleng saya secara
militer. Wow, Militer dalam hal musik kedisiplinan gitu ya. Iya, kedisiplinan. Itu luar biasa Pak. Kalau boleh bercerita nih, boleh sharing-sharing. Mungkin juga hal ini tidak dirasakan oleh sebagian besar penyanyi atau musisi. Saya mendapatkan gemblengan sebagai musisi militer itu selama kurang lebih 1 tahun. Awalnya 3 bulan pertama itu setelah pulang sekolah kita latihan untuk mencapai pitch nada. Jadi mulai dari pitch terendah sampai dengan pitch tertinggi. Itu range-nya dilebarkan gitu ya ceritanya. Itu setiap hari nggak pernah megang lagu. Hanya itu aja. Setiap hari selama kurang lebih 3 bulan. Nah setelah 3 bulan beliau ini sudah tahu, oh ternyata range tertingginya Brian segini, range terendahnya Brian segini, mulailah masuk ke lagu. Tapi sembari masuk ke lagu ini ada beberapa latihan fisik yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain juga. Lari, bawa beban gitu. Supaya nafasnya panjang gitu. Supaya nafasnya panjang, betul Pak. Secara fisik juga kuat gitu ya. Terus setiap Sabtu Minggu itu kita ke pantai. Jadi latihan fisiknya itu di pantai. Lari-lari kanan kiri selama sekian banyak gitu. Terus goalsnya adalah bagaimana kita bisa, suara kita ini bisa mengalahkan suara ombak. Itu kan mustahil ya sebenarnya, mustahil. Power yang dipentingkan ya. Nah tapi ternyata bukan terus secara literally kita mengalahkan suara ombak, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa membuat fokus suara kita ini supaya kita bisa mendengarkan suara kita ini lebih keras daripada suara ombak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah power suara yang dari dalam tubuh kita. Itu 3 bulan kedua. 3 bulan berikutnya adalah Sebentar. mulai. Ya. Penasaran saya. Boleh Pak. Jadi 3 bulan pertama itu range Ya. nada itu. Range nada. Bukan do re mi tapi la 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 la. Terus naikin tangga lagi gitu. Betul. Seperti itu. Kurang Ya? lebih gitu. Jadi awalnya do re mi itu Iya. sampai dengan akhirnya tembak nada. Jadi tembak nada paling tinggi berapa? Dan stabil dengan durasi berapa detik gitu. Terus dinaikkan lagi sampai tidak mampu. Tidak mampu masih dihajar lagi terus sampai dengan mampu gitu. Wow. Rendah pun juga seperti itu. Oke. Disiplin itu setiap saat. Disiplin Pak, itu. disiplin. Enggak bosen. Sejak kelas berapa itu? Itu kalau tidak salah kelas 5 kelas 6 SD. Jadi antara kelas 5 dengan kelas 6 SD. Yang paling luar biasa nih Pak. Kita nyanyi itu ujian akhir. Ceritanya ujian 3 akhir. 3 bulan pertama tadi ya. 3 bulan terakhir nih. Ya. 3 bulan pertama, kedua dan terakhir nih. Terakhir itu adalah kita istilahnya secara nafas kita sudah dapat. Range nada kita sudah dapat tadi. Nah sekarang ketahanan tubuh untuk menyanyi secara stabil di tengah segala beban yang ada gitu. Beban yang ada itu kan dalam artian mungkin kalau di panggung itu ada beban, ada tekanan dan lain sebagainya. Nah tekanan ini diibaratkan oleh beliau itu adalah dengan satu kondisi di mana kita nyanyi itu disuruh tiduran. Nyanyi tidur, berbaring gitu. Ya. Terus dikasih koper Pak. Koper berisi buku-buku. Taruh mana kak kopernya? Di perut. Perutnya? Ya. Tindih koper gitu ya? 3. Unik deh. 3. Unik deh itu. Iya, 3. Tapi dari situ saya tidak merasa tersiksa ya, tapi dari situ banyak karena kita happy semuanya happy. Beliau juga dengan happy juga mengajarnya. Yang saya dapatkan adalah ini semua latihan yang keras, tapi menyenangkan tapi keras, dan akhirnya hasil itu bisa saya tuai sekarang dalam bernyanyi. Wah luar biasa, baru tahu ini cara melatih menyanyi seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu itu, range tadi bisa berapa oktav? Kalau secara berapanya itu saya tuh kurang paham Pak, karena Bapak tahu ya. sendiri saya nggak bisa baca not gitu kan.
Tapi lumayan lah Pak. Ya. Oke, itu tadi baru 3 bulan. Ya. Lalu 3 bulan berikutnya bagaimana? Iya tadi 3 bulan pertama tadi terkait dengan range suara. Dan lari-lari tadi itu. Iya 3 bulan Nafas. kedua yang fisik ya, secara nafas Ya. gitu. Nah 3 bulan terakhir tadi terkait dengan performance. Jadi salah satunya adalah bagaimana bernyanyi dalam tekanan gitu. Tekanannya dalam bentuk physically tekanan maupun tekanan secara mentally gitu. Tapi memang ada keturunan misalnya ayah atau ibu atau kakek nenek itu tuh penyanyi begitu. Ibu saya itu penyanyi Pak. Penyanyi kamar mandi, penyanyi gereja. Oke. Ibu saya bernyanyi, eyang itu juga bernyanyi. Tetapi memang kalau keturunan profesional tidak ada. Ya. Jadi baru saya yang mengawali dalam sejarah keluarga. Itu yang bergerak dalam bidang seni, terutama musik ya, secara profesional gitu. Tapi memang senang menyanyi ya. Suka bernyanyi. Suka menyanyi. Suka Oke. bernyanyi. Setelah SD, SMP, SMA, Ya. kenapa kok kuliahnya di teknik industri kok tidak langsung ke jurusan seni? Ya. Jadi begini Pak, ada itu bapak saya dulu yang Ya. bilang. Bapak saya cukup tahu lah Brian itu punya ability, punya kemampuan dalam hal bernyanyi dan seni gitu ya. Terus beliaunya sempat memberikan satu masukan waktu itu. Mas, kita ngobrol yuk, ayo mari Pak kita ngobrol. Kalau kamu sudah punya talenta luar biasa dalam, ini bapak saya yang bilang ya Pak ya, dalam hal bernyanyi. Ya. Terus kamu sekolahnya juga dalam hal musik. Nanti keilmuanmu itu, pengetahuanmu itu hanya satu bidang saja. Gitu. Nah kalau misalkan kamu sudah punya kemampuan dalam bidang musik dan seni, tapi kamu sekolahnya di bidang yang lain, kamu jadi punya 2 kemampuan. Oke. Gitu. Jadi kamu tahu terhadap musik, tapi kamu juga punya kemampuan dalam hal yang lain. Sehingga paling tidak wawasanmu itu lebih luas. Oke. Gitu. Harapannya begitu. Oke. Sehingga saya harus sekolah apa? Kedokteran kalau bisa. Tidak bisa. Saya tidak bisa. Itu terlalu tinggi. Terlalu sulit gitu kan. Oke, ya sudah. Kamu pengennya apa? Kebetulan waktu itu saya itu suka. Saya yang masih nyerempet seni itu kan gambar Pak. Saya tuh suka gambar bangunan. Iya, gitu. harusnya di arsitek atau interior design. Iya, waktu itu saya punya cita-cita besok jembatan Jawa Lampung itu saya yang bikin gitu. Waktu itu. Keren. Iya, waktu itu. Cuma ya gak kejadian juga. Jadi ngarahnya antara arsitek atau sipil. Gitu. Nah, passing grade kan ada kalau di kampus itu kan ada passing grade. Passing grade itu waktu itu teknik industri itu di atas, paling atas di teman-temannya teknik itu. Nah saya pilihan satu saya ambil teknik industri dulu. Bayangan saya tidak diterima, terus masuk ke pilihan kedua kan begitu. Ya. Nah ternyata malah diterima ya. Gitu. Jadi masuklah ke teknik industri. Oke. Kalau ditanya orang sekarang ini, kamu dulu lulusan mana gitu? Lulusan teknik industri UGM. Loh kok bisa teknik industri terus bernyanyi? Ya kan teknik menyanyi industri musik gitu ya. Lu bener emang ada? Enggak guyon. Itu kebalikan sama saya Mas. Iya. Ya. Saya itu juga ayah saya nggak ada. Ayah saya itu sebetulnya seniman. Tapi senimannya seniman di jurusan bahasa sastra. Oke. Ya. Iya. Suka menulis, suka membuat puisi, soal mengarang dan sebagainya. Ya. Lalu jadilah usaha penerbitan itu. Ya. Itu dari ayah saya itu. Mulai dari situ asal mulanya. Nah, saya itu dari kecil itu suka musik. Ya. SD, SMP, seni lah. Sama seni. Pak berarti Pak ya? Sama. Dari kecil ya berarti? Dari kecil. Oke. SMA
saya sekolahnya di Depri itu, Mas. Oke, mantap. Ya, waktu itu kan wah, bebas saya di Depri itu. Nah, saya itu dilarang enggak boleh bermusik riak, itu enggak boleh. Dulu waktu saya masih kecil itu zamannya Beatles. Anda tahu Beatles? Iya. Beatles itu rambutnya kan gondrong gitu. Iya. Wah, nanti kalau anak saya bermusik nanti jadi, zaman dulu istilahnya crossboy gitu loh. Karena orang musik itu identik dengan orang nggak punya kerjaan, orang dan sebagainya loh. Iya. Akhirnya saya dilarang. Punya gitar aja mau main musik aja ke tetangga. Nggak bisa di rumah, nggak boleh. Belajar itu. Disiplin juga, tapi disiplinnya belajar. Nah itu sampai saya lulus di Depri itu, saya minta izin sama orang tua, boleh nggak saya masuk ke sekolah musik gitu loh. Ya, waktu itu di namanya Akademi Seni Musik Indonesia, AMI. AMI ya? AMI, Akademi Musik Indonesia. Jawabnya gini, kowe nek meh sekolah musik arep mangan opo? Ya karena tidak menjanjikan waktu itu ya. Zaman saya musik itu tidak menjanjikan gitu loh. Loh Pak, sampai dengan zaman saya pun masih sama Pak. itu fenomena yang mungkin bahkan sampai dengan adik-adik kita tahun-tahun ini mungkin masih ada orang tua yang berkata demikian mungkin ya. Iya. Tapi itu memang begitu. Saya pun mengalami hal yang sama Pak. Maksudnya besok kamu mau ya jangan fokus banget lah di bidang musik gitu. Ya. Lah begitulah. Ya sudah, akhirnya saya sekolahnya di ekonomi ya sak geleme dhewe Mas. Ya, tapi setelah saya menikah, saya bisa punya cari duit sendiri, ya sudah, musik itu mulai melekat, enggak bisa hilang di situ. Lah sampai sekarang ketemu Mas Brian itu. Ada satu hal Pak, mohon maaf merespon. Waktu itu bapak saya tuh bilang juga, Mas jangan terlalu fokus lah terhadap musik. Kamu sekolahnya teknik industri, ya kalau bisa kamu menjadi orang yang bergerak dalam bidang industri dan lain sebagainya. Banyak BUMN yang nantinya bisa nerima kamu dan lain sebagainya. Saya bilang waktu itu, Bapak Ibu, saya butuh support. Gitu. Saya yang jelas saya tidak mau menjadi PNS. Kalau misalkan memang benar-benar tidak diperlukan sekali, saya juga tidak mau untuk bekerja di BUMN dan lain sebagainya. Saya ingin istilahnya mandiri dalam bidang apa nanti akan saya buktikan gitu. Tapi izinkan saya mendapatkan support, saya bisa membuktikan itu pada suatu ketika nanti gitu. Dan akhirnya perlahan-lahan beliau berdua itu memberikan supportnya. Oke, jalan, gas. Saya mau ini, gas. Saya mau ini, gas gitu. Wow. Akhirnya jadi gitu. Jadinya dalam artian bahwa apa yang dulu saya bayangkan saat ini perlahan-lahan bisa saya wujudkan. Salah satu contohnya adalah dalam hal bernyanyi sebagai penyanyi profesional. Yang kedua, punya usaha juga masih nyerempet-nyerempet dalam hal seni. Walaupun itu katakanlah saya punya studionya bukan studio yang seperti biasa, studio rental nyanyi, rekaman atau segala macamnya, tapi studio yang memang bisa buat mensupport generasi muda dan lain sebagainya. Dengan sistem yang saya buat akhirnya bisa berjalan gitu. Dan lain-lain sebagainya ya Pak ya. Wow. Berkat support beliau juga. Oke. Jadi ilmunya teknik industri diterapkan dalam konteks seni. Ya. Saya di sekolah ekonomi, ilmunya ekonomi. Untuk menyebarkan bagaimana supaya lagu-lagu kita ini banyak didengar orang. Itu dia. Itu kan pakai ilmu marketing. Betul. Gimana caranya ongkos promosi tidak terlalu besar, tetapi impact-nya baik kan begitu Pak? Sama, akhirnya tujuannya sama. Betul, Oke. betul. Oke, Mas Brian. Ya. Apakah bisa diceritakan ya, kapan pertama kali Brian itu sadar bahwa musik, khususnya bernyanyi itu bukan sekedar hobi, tapi bagian dari hidup Brian? Saya mulai sadar itu ketika SMA Pak.
SMA itu adalah satu mungkin sebelum SMA kita banyak hidup itu mengikuti arahan kan begitu. Ya. Entah itu arahan orang tua, entah arahan guru dan lain sebagainya. Mulai SMA kita mulai berusaha untuk mandiri. Dalam artian kamu mau memilih jalan yang mana, kamu happy-nya terhadap apa dan lain sebagainya. Nah di SMA ini saya merasa bahwa musik ini tidak bisa saya tinggalkan. Dalam artian saya harus hidup berdampingan dengan musik, saya harus hidup di dalam musik dan musik di dalam saya. Seperti itu mulai SMA ya, kalau tidak salah mulai SMA. Nah dengan adanya ada rasa seperti itu, saya mulai mengarahkan diri saya untuk hidup dalam dua dunia ini, dunia akademis maupun dunia seni. Dan mulai SMA itu saya mulai bernyanyi di kafe-kafe gitu-gitu dan lain sebagainya. SMA sudah bernyanyi ya? SMA sudah bernyanyi. Di kafe. Awalnya dimulai dari festival dulu Pak. Jadi saya mulai festival dulu, Hajar. Motivasinya adalah menang festival, harus juara 1. Ya. Supaya juara 1 waktu itu kan hadiahnya lumayan Pak, supaya bisa bayar sekolah. Gitu. Jadi tidak merepotkan orang tua. Oke. Setiap bulan saya ikut, otomatis setiap bulan saya bisa bayar SPP sendiri gitu. Wow. Karena harus juara. Setelah juara ini sampai di titik puncak, bukan bermaksud nyombong, tapi waktu itu ada perlombaan namanya Bintang Radio. Itu kalau dulu namanya BRTV. Nah, saya ikut 2007 festival di Jogja, seleksi di Jogja, sampai dengan dikirim nasional, sampai dengan menjadi juara 1 nasional dan favorit pilihan pemirsa. Wow, keren. Puji Tuhan saya mendapatkan itu di kali pertama saya ikut, dan kali pertama ini saya tidak boleh ikut lagi karena sudah jadi juara 1 nasional kan begitu. Karena sudah menapaki jenjang yang itu, akhirnya saya mulai masuk ke dunia entertain yang dari bawah nih. Main di kafe, main di klub malam saya pernah. Padahal belum 18 tahun, belum 21 tahun. Jadi kalau teman-teman band itu ngejekinnya adalah belum 21 tuh nyanyinya di luar gitu kan. Oh iya. Tapi saat itu belum ada idol atau apa dan sebagainya ya? Sudah ada Pak. Sudah ada, Sudah nggak ada. pernah ikut di situ? Saya pernah ikut tetapi tidak ditekuni gitu ya. Oh, karena tidak waktu itu masih SMA dan tidak boleh izin terlalu banyak. Oh, ya. Gitu. Takutnya di DO. Mas Brian, ngomong-ngomong tadi, Anda hidup di dua dunia ya, akademis dan entertain di situ ya. Ya. Pertanyaannya, akademisnya bisa fokus nggak? Tidak. Nanti mungkin ceritanya sama saya. Tidak Pak. Saya kemarin sedikit cerita aja Pak ya. Oke. Saya kemarin tuh barusan kemarin ya kalau nggak salah bertemu dengan profesor saya di UGM waktu itu. Terus karena beliau ini kebetulan yang saya ketemu adalah yang hobi bermusik juga. Terus kemarin banyak ngobrol gitu. Lulus toh gitu kan. Lulus dong Pak. Pirang tahun gitu, berapa tahun? Ya gini Pak, kalau di teknik itu kan diajarkan untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan baik kan begitu. Gimana itu? Prinsipnya gimana itu gitu. Udah begini, kalau di line produksi itu kan segala fasilitas pokoknya gimana caranya dimaksimalkan sehingga hasilnya maksimal. Begitu pula dengan saya di teknik Pak. Di perkuliahan dikasih waktu 7 tahun untuk berkuliah. Gitu kan, maksimal 7 tahun harus dimaksimalkan. Dikasih waktu cuti itu maksimal 4 semester dimaksimalkan juga. Termasuk satu lagi, perpanjangan skripsi itu 1 semester. Terus saya maksimalkan Pak. Berarti total berapa tahun kuliah? 10 tahun Pak. Ini baru ketawa. Ya, tapi yang penting lulus masih. Siap. Gitu. Sama. Saya juga nggak bisa fokus. Ya pilih belajar atau pilih bermain musik? Ya musik lah. Ini para pemirsa, ini
Curhat-curhat ini silahkan didengarkan tapi tidak perlu untuk Ditiru. ditiru gitu ya. Terakhir ujian, Ya. nggak lulus. Panggilan kedua, tidak lulus lagi. Panggilan ketiga, ada undangan, tidak tahu. Tidak tahu Pak. Tidak tahu kalau dipanggil. Astaga. Akhirnya undangan keempat. Ya. Semua teman-teman satu angkatan sudah lulus semua. Tinggal saya yang belum lulus. Oke. Akhirnya dosennya mungkin bosan lihat saya. Kamu nggak lulus ngapa? Lulus dengan IP 2,2. Masih tinggi saya. Tapi itu menjadi satu pengalaman yang akhirnya bisa kita ceritakan, Pak. Iya. Dalam artian bahwa ya akademik itu adalah satu hal yang menopang, tetapi jalannya, kalau ini menurut saya ya Pak ya, jalannya kita berkehidupan adalah ya bagaimana kita bisa mengkombinasikan semuanya, ilmu akademik yang kita punya beserta dengan pengalaman di dunia nyata yang kita punya juga dari hal-hal yang kita tempuh di luar akademik ini tadi nih, dua dunia ini tadi. Ternyata sama. Momen wisuda nih Pak. Ini momen wisuda itu yang lain itu happy kan. Masih muda-muda, masih kecil-kecil. Iya. Nah saya kan jauh Pak. Yang lain kan happy. Wah, vibes wisuda itu kan luar biasa. Nah, saya waktu itu deg-degan Pak. Karena kan pasti dipanggil kan. Kita bacakan prestasi dengan IP tertinggi gitu, dengan IPK 4,0 diraih oleh siapa gitu. Saya dalam hati, ini IPK terendah ini dibacakan apa enggak? Terus masa studi tercepat dengan masa studi 3 tahun 6 bulan gitu kan. Ini masa studi terlama dibacain kan. Ada orang tua gue nih di atas. Gue malu-maluin kan. Tidak dibacakan. Nah iyalah. Alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Seru juga. Sama ternyata kita ya. Oke Mas, selanjutnya ya. Oke. Lalu lanjut kita, Anda masuk ke dunia profesional ya. Nah, masuk ke dunia profesional itu kan tidak mudah. Ya. Nah, di titik awal karier Brian itu apa tantangan yang terberat yang Brian rasakan saat itu? Ya, kalau boleh bercerita Pak Grego. Saya 2009 itu yang awalnya 2007-2008 masuk ke dunia entertain, cafe dan lain sebagainya. Saya mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk bisa bergabung di satu band namanya Jikustik. Mungkin teman-teman semua juga tahu. Nah, di Jikustik ini saya terus terang banyak mendapatkan pengalaman hidup gitu ya. Pengalaman hidup dalam bermusik, manajemen musik, maupun bagaimana untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Nah, yang paling berat adalah di kala awal mula bergabung dengan band ini. Dan di akhir ketika berpisah dengan band ini. Kenapa berat? Di awal itu ada proses yang namanya proses adaptasi, di mana orang-orang taunya vokalisnya Jikustik adalah vokalis yang lama, Mas Pongki. Ya, nah itu mengubah mindset, mengubah image band, mengubah standarisasi permainan kita itu sulitnya luar biasa. Yang paling sulit adalah bagaimana untuk menemui audiens, menemui masyarakat, karena mereka pasti tidak terima. Kok bisa vokalis yang kutunggu-tunggu berubah menjadi anak muda ini kan gitu. Itu yang paling sulit. Saya punya pengalaman di lempar-lempar segala macam, saya punya pengalaman itu. Saya punya pengalaman juga ketika perform, awalnya yang datang kurang lebih 5.000 orang. Begitu saya naik panggung hanya jadi 100-200 orang. Pulang. Yang lainnya pada pulang? Ya. Itu pernah, itu panggung pertama kalau tidak salah.
karena memang tidak ada sounding gitu ya dari panitia penyelenggaraan. Dan memang saya juga tiba-tiba waktu itu, tiba-tiba dalam artian nggak tahu ada panggung itu, pokoknya ayo kita manggung aja gitu. Kondisinya bagaimana kita lewatin, teman-teman bilang gitu. Ya udah, ayo. Nah itu kondisinya begitu. Jadi satu pelajaran mental yang luar biasa Pak. Harapannya disaksikan oleh 5.000 orang, pada pulang gitu kan. Udah pulang ya. Udah pulang. Itu karena idolanya nggak jadi nyanyi. Iya, yang nyanyi yang keluar, anak kecil itu siapa itu? Nah, nggak bisa dandan pula Bang gitu. Pakai kaos apa gitu. Itu. Terus sulitnya lagi ketika untuk blending yang kita anggota baru yang baru masuk kan pasti butuh penyesuaian dalam hal konteks musik, dalam konteks arrangement dan lain sebagainya. Itu juga butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Tapi yang paling lama ya itu adaptasi dengan audiens, dengan fans. Itu kurang lebih sekitaran 4-5 tahun. Baru mereka bisa menerima bahwa Jigustik sudah berganti vokalis si anak kecil ini, anak muda ini. Gitu. 5 tahun ini juga Brian pakai untuk bisa belajar dalam hal komunikasi di panggung. Bagaimana untuk ketika audiens tidak menyambut dengan baik, harus bagaimana. Ada cerita nih Pak. Waktu itu Brian disuruh milih. Ya. Kau mau jadi Brian yang seperti apa sama teman-teman band? Kau mau jadi Brian yang seperti vokalis Jigustik yang lama, yang dalam artian secara komunikasi itu sangat baik. Dia bisa Mas Pongki itu kocak gitu ya, betul, interaktif, bisa bikin jokes, dia bisa candaan, lawaan dan lain sebagainya. Jadi panggung itu hidup. Atau kamu mau jadi Ariel Noah, Peter Pan waktu itu, yang mana dia karismatik, terus charming, dia nyanyi tidak terlalu banyak bicara, ngomong, nyanyi terus, tapi orang itu sudah ngelihat dia keluar dari panggung aja sudah sorak-sorai. Gila, ganteng banget, karismatik sekali, auranya luar biasa. Gitu. Kamu mau jadi seperti apa? Udah, saya coba dua-duanya, saya telan mentah-mentah Pak waktu itu Pak. Saya coba bikin jokes. Mau manggung, saya bikin kepean gitu, bikin contekan. Saya taruh di monitor panggung itu. Jadi habis ini mau ngomong apa? Gitu. Agak deg-degan gitu, lempar jokes, garing gitu kan. Gak ada yang ketawa gitu. Gak ada yang ketawa. Oke, ganti jokes yang lain. Nggak ada yang ketawa lagi gitu. Terakhir Pak, ada contekan kertas-kertas, dibalik sama mereka. Jadi, lu mana di contekan gue? Kok hilang gitu. Dah, itu berlangsung sekian bulan lah saya coba itu dan tidak terlalu berhasil. Saya coba metode yang kedua nih, yang nyanyi dengan aura yang tinggi, aura tinggi gitu, karismatik, maksudnya begitu. Nggak jadi juga karena tidak terlalu seharismatik itu saya ternyata. Sembari berjalan akhirnya saya buka referensi penyanyi luar, penyanyi Indonesia dan lain sebagainya, sampai pada satu titik di mana kamu ngapain harus jadi orang lain gitu. Kamu buka aja talenta yang kamu punya itu apa? Oke. Ya mungkin Tuhan membisikkan itu ya ke saya. Bahwa saya punya suara mungkin di atas dari Ariel, di atas dari Mas Pongki. Saya mungkin tidak se-charming mereka, tetapi saya punya suara yang bagus gitu. Saya bisa bikin orang nangis ketika saya nyanyi. Ya kenapa tidak itu aja yang kamu tonjolkan? Kamu tidak usah jadi orang lain. Jadilah Brian yang mungkin dirinya sendiri. Iya, mungkin nyambung kepada tema yang tadi Bapak sampaikan di awal, menjadi Brian yang bisa membawakan lagu dengan hatinya, menjadi Brian yang bisa berbicara melalui lagu-lagu yang dia bawakan, menjadi Brian yang bisa nyentuh hatinya orang
ketika dia sedang bernyanyi. Mungkin tidak terlalu banyak berbicara, Ya. mungkin tidak terlalu banyak jokes di sana. Tapi ketika nyanyi tersampaikan, maknanya nyampe. Itu Brian yang Baru jadi. dapatnya di situ ya. Itu yang baru dapat. Oke, jadi mesti harus dicari-cari seperti itu. Yes. Dan ini berlaku juga untuk teman-teman semua yang mungkin mendengarkan bahwa tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, dapetin karaktermu seperti apa, gali lebih dalam, keluarin. Oke. Nah, itu pasti ada kerjasama dengan komposernya ya. Pasti ya gitu ya. Jadi memang kalau saya membuat lagu itu saya melihat siapa sih penyanyinya. Oh, karakternya bagaimana. Yang seperti itu. Ya. Berubah dong. Ciri khasnya Jikustik itu ketika Mas Pongki dengan Anda. Berubah Pak, pasti berubah. Karena awal periode Jikustik itu kan hampir semua lagu ciptaan Mas Pongki. Iya. Ketika Mas Pongki keluar kan tidak ada yang menciptakan, otomatis kita yang menciptakan. Gitu. Termasuk saya sendiri juga menciptakan lagu-lagu. Nah, karakter memang mau tidak mau harus berubah karakter band ini karena vokalisnya berbeda, pencipta lagunya juga berbeda. Ya. Ini yang menjadi PR yang berat untuk kita. Dalam Harus artian bagaimana untuk bisa mengenalkan ini loh formasi, ini loh karakter yang baru gitu. Ya perlahan-lahan. Yang sulit lagi adalah ketika saya keluar Pak, itu juga sulit Pak. Jadi saya keluar dari Jikustik 2023. Ketika itu orang sudah punya mindset bahwa Brian adalah vokalis Jikustik, keluar. Nah ini kan harus bikin brand baru lagi. Betul. Harus menyampaikan kepada masyarakat lagi bahwa Brian sudah berpisah dengan Jikustik dan lain sebagainya. Harus bikin satu karakter yang baru yang kuat supaya tidak ditelan oleh pasar, kan seperti itu. Dan lain sebagainya. Itu prosesnya bahkan sampai dengan hari ini masih berproses. Gitu. Ya. Termasuk pemilihan lagu yang berbeda dengan karakter-karakter yang Jikustik punya gitu. Jadi seperti chef, seperti tukang masak. Yep. Ketika tukang masak itu keluar ganti tukang masak yang sekarang sudah nggak enak, sudah kan sebagainya pada pergi semua seperti itu. Ya. Wah ini berat juga nih ya kalau yang seperti itu karena penciptanya waktu itu Mas Pongki sendiri, lalu yang ganti Brian, yang menciptakan juga Brian dan kawan-kawan yang seperti itu ya. Jadi pasti berubah kalau penyanyinya itu berubah yang seperti itu ya. Wow. Panjang Pak, 14 tahun kan saya di sini. Panjang gitu. Berapa tahun sih di Jikustik 14 tahun, 2009 tahun, sampai dengan 2023 dengan segala naik turunnya, manis pahitnya, terus tapi banyak pengalaman yang saya dapatkan. Saya bisa berinteraksi dengan 10.000 penonton, 15.000 penonton ya di Jikustik itu. Terus saya bisa menciptakan lagu-lagu yang gimana sih yang didengarkan orang. Nah itu juga melalui pengalaman dari Jikustik itu. Jadi ini soal keberanian ya. Sudah berjuang Anda sampai ditinggal penonton, tinggal beberapa ratus dari 5.000, dari 10.000 dan sebagainya. Ketika Anda sudah sampai ke puncak, Anda punya keberanian untuk meninggalkan itu. Ini motivasi apa yang membuat Anda, wah saya harus mandiri kali ini? Ya, di satu sisi saya merasa bahwa interpretasi terhadap puncak itu kan masing-masing Pak. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya pernah ada di puncak. Itu tidak pernah. Bahwa dalam kehidupan itu selalu ada ya kita dalam bisnis kan ada ketika mau naik sebelum dia turun kita naikkan lagi. Setiap dia turun. Cycle. Nah, gitu kita coba naikkan lagi. Nah, itu juga yang jadi prinsip saya juga bahwa
hidup itu harus punya cerita-cerita lembaran yang baru. Salah satunya adalah pada saat ada satu tekad untuk belajar mandiri ceritanya. Bahwa di era yang waktu itu 2023 saya sudah memiliki keluarga, saya sudah istilahnya tidak hanya hidup sendiri gitu. Kalau hidup sendiri kan mungkin kita mau kemana bebas. Nah ini harus lebih terarah. Goalsnya kemana harus lebih diarahkan dan lain sebagainya. Dan mungkin itu akan lebih bisa ketika saya mengkreasikan itu semua di bawah pemikiran saya sendiri. Dan tidak bergabung dalam satu institusi yang mana ini harus mengakomodir mungkin teman-teman dan lain sebagainya. Karena salah satu yang saya sampaikan adalah bahwa saya punya angan-angan untuk satu, katakanlah membesarkan usaha. Karena itu nanti untuk peninggalan untuk anak saya. Saya punya angan-angan untuk katakanlah lagu-lagu yang saya punya juga saya besarkan. Yang nanti bisa menjadi peninggalan juga untuk anak saya. Nah, memungkinkan tidak? Saya minta izin Pak waktu itu. Memungkinkan tidak kalau teman-teman saya tinggal gitu katakanlah sebulan. Saya fokus untuk usaha. Atau mungkin saya dikirim kemana dalam hal bekerja sama dengan satu hal misalkan. Itu teman-teman rela tidak? Mereka tidak menjawab saya rela, saya tidak rela, tidak. Tetapi ya saya tahu bahwa ya mereka pengennya saya fokus kan begitu. Dan saya sudah tidak bisa dengan satu visi misi saya yang baru itu, saya pasti tidak akan bisa fokus dan kasihan juga untuk mereka. Jadi harus nungguin dan lain sebagainya. Akhirnya kita membuat satu kesepakatan bahwa oke, kita akan bertemu di puncak sama-sama dengan jalan masing-masing seperti itu. Kalau dibilang keberanian, ya sebenarnya takut juga Pak. Ini hal yang baru gitu. Setelah mungkin kenyamanan yang saya nikmati selama sekian tahun, akhirnya saya harus turun lagi ke jurang. Nah itu. Untuk naik lagi, untuk mendaki lagi, ya takut juga sebenarnya. Tapi ya saya percaya bahwa Tuhan sudah kasih waktunya kok. Tuhan sudah kasih waktu yang tepat pasti gitu. Dan tidak akan pernah beliau meninggalkan saya kan gitu. Oke, setuju. Begini Mas Brian, biasanya kalau orang sebagai penyanyi atau sebagai bintang film misalnya, mereka mau pensiun jadi ini ngomong soal film ya, jadi peran, jadi pemain film itu kemudian dia naik tingkat menjadi sutradara kayak atau menjadi produser saya ya, atau sebagai orang yang masih dalam lingkup film di situ ya. Mas Brian tujuannya saya lihat kok ada properti, ada properti di samping masih menyanyi dan sebagainya. Kenapa nggak mempunyai satu rumah produksi? Tadi ada studio rekaman tapi belum seperti yang untuk bisnis begitu ya. Masih saya dengar masih untuk sosial gitu ya. Ini apa? Kok saya pikir keluar dari penyanyi, dari eksekutif akan membentuk satu grup sendiri atau sesuatu yang lebih besar, gimana itu? Ada dua landasan Pak. Yang pertama adalah landasan dari yang saya ingat dari orang tua saya ketika tadi mungkin saya sudah sempat cerita bahwa kalau kamu sekolahnya kamu punya talenta musik, sekolahnya di musik juga, berarti kamu hanya satu bidang gitu kan. Nah begitu pula yang ini yang saya terapkan bahwa ketika saya masih bergelut dalam satu bidang itu saja, ya akhirnya menjadi satu bidang ini saja. Nah, saya ingin menerapkan apa yang dulu saya dapatkan dari orang tua. Ya kamu kasih bagian hidupmu yang lain untuk sesuatu yang berbeda dari musik.
Makanya tadi ada properti gitu. Oke. Ya sebenarnya tidak saya full juga yang ngurus istri saya Pak. Tapi paling tidak secara ide, desain dan lain sebagainya saya bisa menuangkan gelora seni saya di situ kan seperti itu. Terus alasan yang kedua adalah bahwa setelah pengalaman sekian belas tahun dalam bidang musik, saya tahu celah-celahnya musik itu di mana. Termasuk ramai dan sepinya musik itu di bulan-bulan apa, di momen-momen apa, itu saya sudah tahu sekali. Kalau saya masih ada di dalam situ dan industri di industri itu siklus itu kan akan sama gitu. Sedangkan ada bulan-bulan tertentu yang anak saya tetap harus makan kan begitu. Istilahnya begitu ya, kasarannya seperti itu. Keluarga saya tetap harus makan, listrik harus tetap dibayar. Nah, bagaimana untuk bisa mensubsidi itu? Mau tidak mau harus mencari sesuatu, harus membuat sesuatu yang lain yang momen sepinya, momen ramenya itu berkebalikan dengan musik. Seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu, Pak. Oke, Mas Brian, pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Begini, Mas Brian, di dalam dunia musik ya, di era digital seperti sekarang ini ya, kalau dulu orang bernyanyi dan sebagainya direkam jadilah mulai dari piringan hitam, mulai dari kaset, kemudian mulai dari CD dan sebagainya ya. Sekarang kan nggak ada orang jual yang seperti itu, semuanya lewat Spotify atau YouTube, musik dan sebagainya ya. Menurut Mas Brian ini prospek ke depan itu dunia musik ini bagaimana dalam arti bisnis musik ini? Ya. Kita sama-sama tahu bahwa dalam industri musik itu selalu ada perubahan-perubahan dan perubahan-perubahannya itu bisa dikatakan masif gitu. Siapa yang bisa bertahan adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dalam segala perubahan tersebut. Mungkin itu juga tidak hanya di industri musik ya, tetapi di industri manapun juga akan seperti itu. Kalau dilihat ke depannya bagaimana, yang pasti begini Pak, satu prinsipnya bahwa hampir semua orang di dunia ini tidak bisa hidup tanpa musik. Betul, setuju. Nah itu aja yang melandasi. Bahwa semua orang di dunia ini pasti hidupnya didampingi oleh musik. Selama itu berlaku, selama manusia tidak berganti dengan robot, mudah-mudahan industri musik masih terus bisa berjalan dan berjaya dengan caranya masing-masing gitu. Entah sekarang dengan Spotify-nya, dengan digital streaming platformnya, mungkin besok dengan era apanya lagi dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita beradaptasi aja dengan itu semua. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Semoga kita jumpa di musik-musik yang lain. Oke. Terima kasih Pak Grego kesempatannya. Saudaraku, dari seluruh percakapan kita hari ini, kita belajar satu hal yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Bahwa perjalanan musik itu bukan hanya tentang panggung, bukan tentang tepuk tangan dan bukan tentang siapa yang paling keras. Musik ternyata adalah tentang kejujuran, tentang keberanian untuk bernyanyi apa adanya, tentang memilih kelembutan di tengah dunia yang bising. Kita juga belajar bahwa lagu galau tidak selalu tentang kesedihan, tapi seringkali menjadi ruang untuk jujur dan berdamai. Dan pada akhirnya musik rohani pun tidak harus berteriak, tidak harus meledak-ledak. Kadang justru dalam nada yang pelan, dalam suara yang sopan, dan dalam hati yang jujur, doa paling tulus itu akan sampai. Terima kasih Mas Brian. Bukan hanya untuk lagu-lagu Brian, tapi untuk kejujuran dan kelembutan yang Brian bagikan pada sore hari ini. Saya Grego Julius, terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.